Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Econumi, belajar ekonomi bareng Umi. Nah, untuk kali ini kita lanjut lagi nih bagian selanjutnya. Umi akan sharing bagaimana cara menjalankan do file. Jadi kita tidak menggunakan manual lagi ya, tapi kita sudah menggunakan memaksimalkan do file di dalam Stata supaya apapun yang kita jalankan, perintahnya akan disimpan di do file. Baik teman-teman, kita praktek langsung ya. Baik, kita buka do file-nya dulu. Baik teman-teman, di sini sudah muncul ya do file editornya. Di sini nanti kita akan menuliskan perintah-perintah dan kemudian kita jalankan, kemudian do file ini bisa kita simpan sehingga sewaktu-waktu kita bisa membuka kembali tanpa harus memerintahkannya dari awal lagi ya, codingnya sudah tersimpan. Baik, sebelum masuk ke perintah pengolahan data, ini ada beberapa tips, yaitu kita harus membuat beberapa coding nih ya. Yang pertama itu adalah clear, kemudian ada capture, lock close, kemudian yang ketiga ada set more off. Nah, untuk ketiga ini itu harus kita sertakan di setiap mengawali pengolahan data ya. Nah, clear ini fungsinya buat apa? Clear ini fungsinya itu adalah untuk menghapus semua dataset di memori sebelumnya sebelum memasukkan dataset yang baru. Itu fungsi dari clear ya. Kemudian kalau capture lock close itu buat apa? Fungsinya yaitu menutup semua log file yang terbuka sebelum membuat log file yang baru. Kemudian yang terakhir ada set more off, yaitu berfungsi untuk menampilkan semua perintah atau semua hasil perintah ya, secara keseluruhan tanpa dibatasi oleh ukuran Windows result-nya. Jadi ketiga ini kita harus gunakan. Nah, sebelum lanjut, ini teman-teman melihat kan ada yang warnanya hijau dan ada yang warnanya biru nih ya. Nah, kenapa ini bisa warna hijau nih kalimatnya? Nah, teman-teman kalau ingin membuat suatu note ya atau catatan yang buat diri sendiri gitu ya. Jadi ini tuh tidak akan dibaca oleh Stata sebagai suatu perintah. Ini hanya catatan untuk kita sebagai pengguna atau sebagai pengolah data untuk catatan pribadi gitu ya. Jadi Statanya nggak akan membaca ini sebagai suatu perintah. Kemudian kita execute ya. Baik, ini sudah ter-execute. Nah, oke, selanjutnya kita akan mengimpor data Excel ke Stata. Nah, ini seperti pada video sebelumnya sudah Umi jelaskan bagaimana cara mengimpor data Excel Stata, sehingga kita langsung saja ya. Import Excel using di data D tempatnya ya, kemudian foldernya latihan Stata. Kemudian judul dari filenya adalah latihan 1 yang berbentuk Excel. Kemudian kita ada di sheet investasi ya, sheet 1, kemudian clear. First row dulu ya, first row dan clear.
Ini kita jalankan. Oke, datanya sudah masuk ya. Ini adalah cara mengimpor data ke Excel Stata. Kita lanjutkan ke simpan data, yaitu menyimpan data. Caranya teman-teman bisa langsung save gitu ya. Saya mau meletakkan data itu di folder yang sama dengan folder data Excel sebelumnya. Maka save di folder D, kemudian folder latihan stata, kemudian saya kasih nama latihan 1. Tapi formatnya bukan lagi dalam bentuk Excel nih, tapi formatnya sudah dalam bentuk DTA atau biasanya ini format yang digunakan oleh Stata lebih mudah ya dibanding dengan Excel atau SPV atau DBF gitu ya. Kemudian kita replace, kita jalankan. Ya, filenya sudah tersimpan. Kalau teman-teman mau cek, di sini ada muncul file baru. Sebelumnya hanya file Excel, kemudian di sini ada file baru latihan 1 DTA. Inilah hasil dari data Excel yang kita simpan dalam format lain ya, yaitu format DTA. Dan terakhir kita membuat log file, yaitu dengan cara log using, saya mau meletakkan tetap di folder D, di folder latihan stata. Kemudian saya kasih judul latihan 1 log ya. Dan saya replace. Kemudian ini saya jalankan. Nah, apa yang menjadi output dari log ini? Kalau teman-teman lihat, di sini ada file baru lagi, judulnya latihan 1, namun dalam bentuk dia format notepad gitu ya, seperti notepad gitu. Nah, ini kalau kita menjalankan regresi dan lain-lain semua akan tersimpan di log file. Nah, kalau kita sudah selesai nih ya, maka kita cukup menutup log file, yaitu dengan cara log close. Kita tutup ketika kita sudah menyelesaikan olah data kita. Maka otomatis ini sudah selesai, semua perintah-perintah yang kita simpan, hasil-hasil regresi sudah ditutup. Baik, itu saja untuk bagian ini. Silahkan teman-teman pelajari. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk menyimak video-video selanjutnya. Terima kasih.